Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, hari ini saya mau tes konsumsi daripada PE26 di Satria FU. Ini settingan karbunya untuk pilot jet ukuran 42, jarum klip di paling bawah supaya jarumnya agak sedikit lebih terangkat lebih cepat. Dan untuk main jetnya saya pakai ukuran 112,5. 112,5 itu standarnya Satria FU, tapi saya pakai di PE26. Ini nanti kita akan tes konsumsi bahan bakarnya. Kita akan tes jarak jauh. Kita coba dari Jakarta sampai Tasikmalaya. Ini saya posisi di Palmerah ya, di Palmerah Kebayoran Lama. Dan ini untuk awal bensinnya segini, 3 strip. Nanti kita akan coba ini 3 strip ini sampai mana. Nanti kita hitung berapa duit perjalanan dari Jakarta ke Tasikmalaya. Oke bro, simak terus videonya ya. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe untuk dukung channel ini supaya saya lebih semangat bikin videonya untuk kalian semua. Bagi yang suka videonya silahkan like, di share, dan ditunggu komentarnya apabila teman-teman subscriber ada pertanyaan ya. Oke ya bro, ini saya ada di pom bensin Puncak. Bukan puncaknya sih, baru di bawahnya, di bawah puncak Bogor ya. Ini pom bensin dan saya ngisi 25.000, hampir full. Oke, ini tadi 3 strip sampai sini, terus ini hampir full. Sejauh mana kita tes ya. Oke ya bro, ini saya udah sampai di pom bensin Cimahi dan ini barnya tinggal 1. Kita akan isi 20.000. Ini udah diisi 25.000 lagi. Ini saya isi di pom bensin Cimahi. Kita akan lihat ini sampai mana, sampai pom bensin mana, apakah bisa sampai Tasikmalaya. Simak terus. Oke teman-teman semua, ini saya udah nyampe di rumah dan ini sisa bensinnya ya, tinggal 2 baris. Jadi kesimpulannya dari Jakarta ke Tasik cuma habis 50.000. Oke, silahkan hitung-hitungan teman sendiri. Maksudnya silahkan teman-teman hitung sendiri ya berapa liter. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton. Semoga menjadi referensi buat teman-teman semua. Ini konsumsi BBM dari PE26 di Satria FU. Oke, saya hari ini mau istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Selamat pagi. Saya mau melanjutkan video yang minggu kemarin ya, yang tes PE26, tes jarak jauh dari Jakarta ke Tasikmalaya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, untuk setelan PE26 yang saya pakai ini, saya pakai ukuran pilot jet 42. Setelan jarum klip berada di paling bawah supaya jarum klipnya lebih terangkat. Kemudian untuk main jetnya saya pakai ukuran 112,5 ya. Ngisi pertama sebelum ngisi kan nyisa 2 bar bensin, kemudian ngisi di Bogor, di Puncak
ngisi 25.000, terus ngisi lagi di mana kemarin ya, lupa. Pokoknya Jakarta Tasik cuman habis 50.000. Apakah menurut kalian PE26 di Satria FU ini tergolong irit? 50.000 dari Jakarta ke Tasikmalaya. Menurut saya ini sangat-sangat irit ya. Kalau dibandingkan dengan bawaannya sih, yang saya rasain hampir sama. Karbo bawaan yang karbo vakum itu hampir sama iritnya. Cuman lebihnya kalau pakai PE26 ini tarikan bawahnya lebih responsif. Kalau karbo vakum bawaannya kan ini agak lemot untuk tarikan bawahnya, agak delay gitu, nggak responsif. Dan kalau kita bandingkan dengan perbandingan antara PE26 ini dengan karbu PWK CPO yang dulu pernah saya review, kalau untuk tarikan bawah memang PWK CPO lebih ganas, lebih responsif. Cuman ya itu tadi, ukuran pilot jet 38 itu masih keborosan. Cuma ada teman-teman subscriber yang ngasih ide atau ngasih cara. Jadi di pilot jetnya itu si PWK CPO itu pakai ukuran yang paling gede di paketannya itu, kalau nggak salah 48 ya. Pilot jet yang paling gedenya itu di paketannya itu yang 48 itu kan ada dua tuh pilot jetnya, ukuran 48 sama 38. Cara ngakalinya pakai yang ukuran 48 yang paling gede, cuma disumpel sama rambut kabel, sama isian kabel, tapi kabelnya yang tembaga ya, jangan yang aluminium atau apa sih ya, pokoknya yang warna kuning lah ya rambut kabelnya. Itu bisa disumpel pakai itu lebih efektif sih, istilahnya lebih efektif di kantong, tapi itu sifatnya hanya sementara. Jangan dipakai terus-terusan. Kalau udah nemu pilot jet yang pas, segera ganti. Jadi itu hanya sifatnya untuk sementara. Misalkan di tempat kalian gitu nggak ada yang jual pilot jet, itu bisa cara pakai disumpal pakai rambut kabel seperti itu. Kemudian kenapa saya nggak lanjutin penerapan PWK CPO di Satria ini? Yang pertama memang saya malas buat beli lagi pilot jetnya, mesti setting ulang, atau saya juga malas nambahin serabut kabel kayak gitu, soalnya kan itu sifatnya darurat gitu kan. Kalau dipakai terus menerus takutnya si rambut kabelnya itu putus, takutnya. Kalau putus kan ntar nyumbat lubang pilot jetnya, nyumbat lubang pilot jet yang di karbunya ya, bukan di pilot jetnya, nyumbat lubang bensin di karbunya. Terus alasan yang kedua kenapa nggak nerusin penerapan karbu PWK CPO itu, karena lubang velocity-nya itu kan PWK CPO itu lebih gede. Memang semua sih karbu PWK itu lubang velocity-nya gede-gede, sehingga kalau kita nerapin di Satria FU standar, di filter karbu bawaan itu kan pasti nggak akan masuk. Nah, jadi malasnya di situ, mesti bongkar filter udara, mesti ganti filter udara. Jadinya males gitu. Makanya akhirnya saya pakai PE26 aja. PE26 itu langsung bisa masuk ya di karet filternya. Jadi nggak usah ganti
filter udara, jadi tetap aman. Hasilnya karbu lebih garang tapi tetap aman gitu kan. Kalau pakai filter udara kan ke karbu aman, ke mesin juga lebih awet. Tuh, itu ya untuk perbandingannya. Dan bagi teman-teman yang ngejel nih, teman-teman penonton nggak tahu subscriber atau bukan, yang sering ngeyel ketika ketika waktu saya bikin video cara manasin motor yang baik dan benar, itu banyak yang, nggak banyak sih, cuma beberapa orang yang nggak setuju dengan cara saya ya tersebut. Kalau saya kan manasin motor kontak on, boleh disela boleh di starter, pokoknya langsung on, langsung nyala gitu. Kalau tapi sebagian orang-orang ada yang nganut paham lama ya. Paham lamanya itu ketika manasin motor itu mesti diselah kosong dulu. Tujuannya memang untuk katanya meningkatkan kompresi supaya bahan bakar lebih gampang dibakar katanya. Kalau motornya 2 tak, saya setuju untuk diselah kosong. Soalnya untuk mesin 2 tak itu kan sistem pembakarannya nggak langsung direct dari karbu ke pembakaran, tapi dari karbu itu kan masuk ke dalam kalter. Nah, dari kalter atau ruang transfer nanti dipompa lagi sama piston ke ruang bakar, jadi nggak langsung dari karbu ke ruang bakar ya, mesti jeda dulu di ruang kalter. Nah, pada motor 2 tak ketika mesin dingin gitu kan, belum dinyalain, itu kan dari ruang kalternya kan masih ada bensin yang terjebak gitu. Ruang kalter itu kalau biasanya di sini, kalau 2 tak ya, kalau RE King Ninja ini namanya ruang kalter di area sini lah, di area agak dalaman, cuman posisinya di sebelah sini. Nah, pada motor 2 tak ketika dingin itu kan masih ada sisa bensin yang ngendap di ruang kalter. Kalau si bensin tersebut dipompa ke ruang bakar, itu kan bensinnya nggak berbentuk uap ya, tapi berbentuk cair. Kalau berbentuk cair dipaksa dibakar di ruang bakar, itu motor akan susah hidup. Tapi tergantung pengapiannya juga. Kalau pengapiannya bagus pasti langsung hidup, tapi kalau agak kurang gitu kan, pengapiannya agak kurang optimal, itu agak susah hidup, jadi mesti di engkol kosong dulu. Kalau 2 tak ya, sekali lagi nih 2 tak. Nah, sehingga ada yang menyebutkan engkol kosong untuk penambah kompresi. Iya, kalau motornya 2 tak. Jadi ketika dikompresi itu kan mesin atau piston nyedot bensin yang dari karbu. Nah, kalau sedotan bensin yang dari karbu kan bentuknya uap, sehingga kalau dibakar dari ruang kalter menuju ruang bakar itu kan gampang sekali dibakar kalau bentuknya uap. Begitu maksud dari engkol kosong itu tersebut. Tapi kalau engkol kosong di 4 tak itu percuma ya. Kalau bensin 4 tak itu ketika mesin dingin itu nggak ada endapan bensin sama sekali. Jadi ketika di engkol atau di starter itu langsung nyedot dari karbu berbentuk uap, langsung kebakar. Nah, kalau di 4 tak, resiko engkol kosong itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Engkol kosong itu akan sangat percuma. Soalnya apa? Engkol kosong itu menggerakkan piston secara paksa ya, tanpa oli. Soalnya kalau lagi dingin itu kan oli mengendap ke bawah semua ya. Jadi nggak ada oli sisa oli di piston atau di komponen
headnya, soalnya oli pasti lari ke bawah semua. Begitu, sehingga kalau cuma engkol kosong, pompa oli gak bakalan sanggup untuk melumasi piston dan area headnya, karena pompa oli bekerja itu harus dalam putaran terus menerus. Kalau putarannya cuma engkol gitu kan, cekrek itu kan cuma sekali muter doang, cekrek gitu doang, cekrek, nggak muter terus. Nah, sedangkan pompa oli itu bekerja kalau mendapat putaran yang terus menerus gitu. Itu baru gampang nyebarin olinya. Jadi akan sangat berisiko kalau 4 tak di engkol kosong gitu. Jadi langsung aja kontak on, boleh di engkol, boleh di starter. Maksudnya engkol kosong itu di engkol tapi nggak di kontak on. Jadi engkol isi aja ya, engkol ngisi itu kontak on, boleh di engkol, boleh di starter, boleh. Tuh. Nah, ini kan saya juga mau nunjukin gitu kan. Ini kondisi mesin masih dingin. Ini baru jam 6:30. Jam 7 ini di Tasikmalaya, ini udaranya dingin banget. Ini demi Allah saya mesin masih dingin ya. Nah, kenapa saya mau nunjukin, karena ada teman-teman penonton yang nggak percaya gitu kan, nggak percaya motor dalam keadaan dingin itu langsung di starter atau di kick starter langsung on. Jadi pemahamannya itu mesti engkol kosong dulu katanya. Ini saya mau nunjukin engkol isi ya, maksudnya langsung di starter aja biar gampang. Ini langsung hidup. Kalau motornya susah hidup, tetap jangan di engkol kosong kalau 4 tak. Nah, kalau susah hidup itu langsung di ini aja, di cuknya dinyalain, ditarik, cuknya diaktifin, langsung starter atau langsung di engkol isi ya, jangan engkol kosong. Itu pasti hidup. Pokoknya 4 tak versi saya itu haram di engkol kosong. Ya. Oke, saya mau praktekin nih. Ini mesin dalam keadaan dingin. Kontak on. Kita starter ya. Oke bro, langsung nyalakan. Kalau setelan karbunya bener, kelistrikannya bagus, gak bakalan susah hidupnya ya. Gampang-gampang aja hidup motornya. Oke ya bro, kesimpulannya begitu. Semua motor yang saya pernah tangani, baik 4 tak maupun 2 tak, gak ada yang motor yang susah hidup ya.
kecuali motornya Mas Puji, karena Ninja itu memang begitu. Dia kalau pagi ini dia kalau ngidupinya itu mesti dicuk. Kalau nggak dicuk itu nggak bakalan hidup. Tapi kalau dua tak yang lain itu karena kayak Panjat atau Ereking itu walaupun nggak dicuk ya, langsung di engkol di kontakon gitu, engkol ngisi sekali selah langsung hidup. Kalau nyetingnya benar ya, nyeting karbo sama nyeting membrannya benar, itu dua tak itu gampang hidup. Kalau Ninja, semua Ninja memang penyakitnya begitu. Kalau ketika manasin dia mesti dicuk karena ruang counter Ninja itu gede, sangat gede, nggak apalah, maksudnya lebih gede dari Ereking, lebih gede dari Panjeter, sehingga membutuhkan membutuhkan bensin yang lebih banyak ketika dipanasin. Itu semua Ninja itu begitu ya. Sekali lagi, motor akan gampang hidup kalau nyetingnya benar. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga yang ngeyel juga nonton ya video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.